Shalom Bapak Ibu Saudara, sapaan firman kembali menyapa kita saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini banyak orang mulai merasa lelah dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dialami. Terlebih lagi di tengah-tengah pandemi yang tidak tahu ujung pangkalnya, mulai merasa jenuh. Dan tidak sedikit yang mengalami keterpurukan, mengalami kegalauan dalam kehidupannya, sehingga mengakibatkan putus asa, menyerah, dan ingin mengakhiri segala sesuatunya. Hal yang sama juga terjadi dan dialami oleh seorang nabi dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Saudaraku, seorang nabi mengalami keterpurukan yang mendalam. Nabi Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nama Elia berasal dari kata Eliyahu, Yahweh, Allahku. Mengalami peristiwa yang sangat dahsyat dalam kehidupannya. Sebelum pasal yang ke-19, di pasal-pasal sebelumnya, Nabi Elia mengalami mujizat yang luar biasa. Salah satunya adalah pelipat gandaan tepung dan minyak. Janda di Sarfat membangkitkan anak janda di Sarfat, mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi-nabi Azera. Nabi yang luar biasa mengalami mujizat Tuhan, ada pelipat gandaan. Membangkitkan anak janda yang sudah mati. Bahkan mengalahkan 450 Nabi Baal. 400 Nabi Azera. Ini di dalam pasal-pasal sebelum pasal 19. Yang Nabi Elia kerjakan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Seorang Nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi apa yang terjadi di ayat yang di pasal yang ke-19, Bapak Ibu Saudara, Nabi Elia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Di ayat yang keempat, di sana dikatakan demikian. Tetapi ia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Mengalami keterpurukan yang luar biasa. Di sana dikatakan demikian, "Cukuplah itu. Sekarang
"Ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nabi Elia mengalami keterpurukan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih arti keterpurukan? Keterpurukan adalah satu keadaan, satu kondisi yang berada di titik nadir terendah dari kekecewaan dan kegalauan. Nabi Elia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bukankah saat-saat ini banyak juga orang yang mengalami keterpurukan? Karena pandemi yang belum berakhir, kondisi yang tidak berubah, bahkan kesulitan demi kesulitan semakin banyak atas hidupnya. Sakit penyakit yang dialami, kondisi keuangan yang makin menipis, dan segala macam tantangan kehidupan yang sepertinya tidak mudah untuk dijalani. Sehingga banyak orang mengalami keterpurukan, kondisi terendah, titik nadir terendah, kekecewaan dan kegalauan menjadi satu. Nabi Elia mengalami keterpurukan yang luar biasa. Apa yang menyebabkan keterpurukan terjadi dalam kehidupan Nabi Elia? Di dalam 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-9 dan 10. 1 Raja-Raja 19, ayat 9 dan 10, firman Tuhan katakan demikian. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, mengalami keterpurukan. Ketika dia seorang diri di dalam gua itu, firman Tuhan datang kepada Elia dan katakan, "Apa kerjamu?" Lalu jawab Nabi Elia begini, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku melayani Tuhan segiat-giatnya. Aku memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tapi hanya aku seorang diri. Sekarang nggak ada yang lain." Mengapa Nabi Elia terpuruk? Karena merasa seorang diri. Merasa sendiri. Ini yang menjadikan keterpurukan dialami oleh Nabi Elia. Saat ini banyak orang merasa sendiri, sekalipun di tengah keramaian, di tengah keluarga. Berpikir tidak ada seorang yang memperdulikan. Saudaraku, orang yang merasa sendiri di dalam hidupnya pasti lelah. Merasa bebannya dia angkat sendiri. Sehingga ini yang dipakai oleh setan untuk mengintimidasi. Saudara, banyak orang kalah dalam kehidupan bukan karena realita masalah yang ada, tetapi karena perasaan yang sedang dia alami. Nabi Elia merasa sendiri, dia berpikir seakan-akan tidak ada yang memperdulikannya. Dia berpikir bahwa kehidupannya akan berakhir. Saudara, orang yang mengalami keterpurukan, karena dia merasa sendiri. Padahal ada senantiasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara, yang tidak pernah membiarkan saudara. Nabi Elia mengalami keterpurukan karena dia merasa sendiri dalam hidupnya. Padahal dia sudah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Saudara, hari ini engkau tidak pernah sendiri. Jangan izinkan engkau mengalami keterpurukan. Tuhan senantiasa menopang kita. Di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dari pasal yang ke-19, firman Tuhan katakan demikian. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel
segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, begini kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudaraku, Isabel mengancam untuk membunuh Elia. Apa yang terjadi sehingga Elia mengalami keterpurukan? Karena dia mendengar kabar yang buruk, akan dibunuh, dan dia lari dari masalah. Dia tidak kembali kepada Tuhan. Fokusnya salah. Elia mengalami keterpurukan karena dia lebih mendengar kabar buruk bahwa Isabel akan membunuh dia. Padahal sebelumnya dia sudah membunuh 400 Nabi Baal. Fokus Elia berubah. Lebih kepada masalah yang besar daripada kepada Tuhan yang besar. Saat ini, engkau mengalami keterpurukan. Karena seringkali kita lebih fokus kepada besarnya masalah. Memang secara manusia mungkin masalah Bapak Ibu Saudara besar. Pergumulan Bapak Ibu Saudara besar. Tapi ingatlah Tuhan kita lebih besar daripada segala masalahmu. Jangan pernah terpuruk karena besarnya masalah. Karena Tuhan kita lebih besar dari segala masalah yang ada. Bagaimana mengatasi dan mengalahkan keterpurukan? Di ayat yang kelima dari 1 Raja-Raja 19, di sana dikatakan demikian. Sesudah itu ia berbaring, jadi Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Bangunlah, makanlah. Agar kita mengalahkan keterpurukan, kita harus bangun, bangkit, dan makan. Karena itulah kekuatan kita. Secara jasmani, makanan menguatkan tubuh. Tapi makanan rohani pun penting agar roh kita tetap kuat. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, jangan sampai terpuruk. Bangun, beri makan rohmu. Saudara, memberi makan roh ini penting bagi kehidupan kita. Jangan hanya memperhatikan jasmani, sehingga mengabaikan rohani. Malaikat itu berkata kepada Elia, bangunlah, makanlah. Dalam keterpurukan agar kita mengalahkannya, bangun. Jangan terus tidur. Bangun, makanlah. Makan makanan rohani. Alkitab katakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada banyak orang mengalami keterpurukan karena tidak lagi memakan makanan rohani yang menguatkan rohnya, sehingga mengalami keterpurukan atas masalah yang sedang dihadapi. Nabi Elia bangun, dia makan. Secara jasmani menguatkan fisik, makan rohani firman Tuhan menguatkan roh kita. Bagaimana mengalahkan keterpurukan? Ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur. Tidur di sana berarti rest. Dalam hidup ini kita butuh rest. Saat teduh. Special time dengan Tuhan. Jadi bukan hanya berbicara kepada Tuhan, tapi mengizinkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Untuk mengatasi keterpurukan. Rest. Beristirahat. Special time dengan Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk mengalahkan keterpurukan. Beri waktumu. Datang kepada Tuhan. Bukan hanya terus ngomong, terus minta, tapi biarkan Tuhan yang berkata. Dan engkau yang mendengar. Dan yang terakhir, mengalahkan keterpurukan. Perhatikan ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Pergilah, berjalanlah.
pergilah, berjalanlah. Bangkit, jangan larut dalam masalahmu. Berjalanlah, jangan patah semangat. Selalu ada harapan. Selalu ada masa depan. Mengalahkan keterpurukan harus pergi, berjalan. Bangkit, jangan patah semangat. Ada banyak orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain sudah bangun pagi untuk mewujudkannya. Tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi harus memulai untuk menjadi luar biasa. Apapun keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan saudara, jangan pernah merasa sendiri. Jangan salah fokus. Engkau harus bangun, makan. Engkau harus rest. Dan engkau harus bangkit dan berjalan. Maka percayalah, apapun yang sedang kau hadapi, engkau tidak akan mengalami keterpurukan. Engkau akan bangkit dan melihat tangan Tuhan bekerja. Sebab masa depan ada bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sapaan firman menyapa kita. Shalom. Haleluya.